Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-13 akuntansi perpajakan ini, kita akan membahas mengenai sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau leasing diatur dalam PSAK 30 dan PSAK 73. Di sini kita juga akan membahas mengenai aspek pajak dan akuntansi pajak dari leasing itu sendiri. Pengertian sewa atau leasing menurut PSAK nomor 30 adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Nantinya sebagai imbalannya, pihak lessee akan melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor. Menurut PMK nomor 84 tentang perusahaan pembiayaan, sewa guna usaha sendiri adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha atau lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Jadi, dalam sewa guna usaha kita mengenal ada dua pihak. Pihak yang pertama adalah pihak lessor, yaitu perusahaan pembiayaan atau perusahaan leasing yang memberikan jasa sewa guna usaha. Sedangkan pihak yang kedua yaitu pihak lessee, yang merupakan pihak yang menggunakan jasa sewa guna usaha. Nah, sewa guna usaha sendiri ada dua, yang dengan hak opsi atau finance lease, dan yang tanpa hak opsi atau operating lease. Kemudian, terdapat beberapa istilah dalam leasing. Yang pertama, cancellation provision, di mana leasing dapat dibatalkan berdasarkan kondisi tertentu yang telah disepakati. Pada keadaan ini akan ada konsekuensi berupa biaya pembatalan. Yang kedua adalah bargain purchase option, di mana merupakan pemberian hak atau opsi kepada lessee untuk membeli aset pada harga yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar pada tanggal opsi dapat dilaksanakan. Yang ketiga ada lease term, yaitu periode atau jangka waktu yang tidak dapat dibatalkan, di mana lessee telah menyepakati perjanjian sewa untuk menggunakan aset. Selanjutnya adalah residual value, yaitu nilai pasar aset yang disewakan pada akhir masa leasing. Dan yang terakhir minimum lease payment, yaitu pembayaran sewa yang diharuskan selama masa leasing, ditambah jika ada pembayaran nilai residu. Kemudian adalah aktivitas leasing sesuai dengan PSAK 30. Ada 3 aktivitas. Yang pertama, sewa pembiayaan atau finance lease. Merupakan sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset, di mana hak milik pada akhirnya dapat dialihkan dan dapat juga tidak dialihkan. Yang kedua adalah sewa operasi atau operating lease, yaitu sewa selain sewa pembiayaan. Operating lease ini sama saja seperti sewa pada umumnya ya. Yang ketiga adalah sales and leaseback, yaitu penjualan suatu aset dan penyewaan kembali atas aset yang sama. Contohnya, PTA sebagai lessee mempunyai mesin seharga 1 miliar. Namun di sini karena dia membutuhkan dana, akhirnya ia menjual mesin tersebut kepada PTB, yaitu perusahaan pembiayaan atau lessor. Tetapi ia ingin mesinnya tetap bisa digunakan. Akhirnya PTB mensewa guna usahakan mesin tersebut kepada PTA. Nantinya PTA akan melakukan pembayaran secara angsuran kepada PTB atas sewa guna usaha mesin tersebut. Sesuai PSAK 30 tentang sewa, sewa dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sewa pembiayaan atau finance lease, dan yang kedua, sewa operasi atau operating lease. Berikut merupakan ilustrasi gambaran dari operating lease.
Jadi yang pertama, lesor akan melakukan pembelian terlebih dahulu barang modal dari penjual atau supplier. Di sini lesor bukan pabrikan kendaraan, tapi lesor adalah perusahaan yang menyediakan dana untuk membeli barang yang dimaksudkan oleh lesi. Kemudian barang tersebut akan diberikan kepada lesi, dan lesi akan membayarkan uang sesuai dengan perjanjian secara berkala. Karena ini merupakan operating, maka barang akan dikembalikan kepada lesor ketika masa sewa telah berakhir. Selanjutnya, finance lease. Sama saja seperti operating lease. Namun di sini bedanya, di akhir periode ada hak opsi kepemilikan yang berpindah kepada lisi. Lisi memiliki opsi untuk membeli aset tersebut. Jika lisi memutuskan untuk membeli aset tersebut, lisi harus melakukan pembayaran tambahan sebesar nilai residu dari aset tersebut. Mengenai klasifikasi sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi didasarkan pada substansi transaksinya dan bukan pada bentuk kontraknya. Di sini ada 8 poin penting yang bisa kalian baca sendiri ya teman-teman. Mengenai timeline dari awal perolehan aset hingga aset berakhir masa ekonominya bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Selanjutnya ada 5 indikator sewa pembiayaan yang bersifat non-akumulatif. Yang berarti apabila ada satu saja indikator yang terpenuhi maka akan langsung tergolong sebagai sewa pembiayaan. Indikator yang pertama adalah pengalihan di akhir sewa, di mana lesor mengalihkan kepemilikan aset kepada lesi pada akhir masa sewa. Yang kedua, adanya hak opsi, di mana lisi memiliki opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada tanggal opsi. Yang ketiga, sifat aset sewaan harus bersifat khusus dan hanya lisi yang dapat menggunakannya. Yang keempat adalah masa sewa. Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomi aset meskipun hak milik tidak dialihkan. Yang kelima, nilai kini dari jumlah pembayaran sewa minimum secara substansial harus mendekati nilai wajar aset yang disewakan. Selanjutnya, menentukan apakah suatu perjanjian sewa tergolong dalam sewa pembiayaan atau sewa operasi. Yang pertama, apabila ada pengalihan kepemilikan, maka akan tergolong sewa pembiayaan. Apabila tidak, lanjut ke indikator selanjutnya. Apakah ada opsi pembelian? Jika ada, maka sewa pembiayaan. Jika tidak, lanjut ke indikator selanjutnya. Masa sewa mencangkup umur ekonomi? Jika iya, tergolong sewa pembiayaan. Jika tidak, lanjut ke indikator selanjutnya. Pembayaran minimum mendekati nilai wajar aset. Jika iya, sewa pembiayaan. Jika tidak, lanjut ke indikator selanjutnya. Aset sewaan bersifat spesifik. Jika iya, tergolong sewa pembiayaan. Jika tidak, akan langsung tergolong sebagai sewa operasi. Jadi, apabila dari kelima indikator ini tidak ada yang memenuhi, maka akan tergolong sewa operasi. Sedangkan jika ada satu saja dari indikator ini yang terpenuhi, maka akan langsung tergolong sebagai sewa pembiayaan. Untuk indikator tambahannya ada 3, bisa kalian baca sendiri ya teman-teman. Selanjutnya mengenai pengakuan sewa pembiayaan bagi lisi maupun lesor, dan juga pengakuan sewa operasi, bisa kalian baca di slide, udah sangat jelas ya teman-teman. Aspek pajak dan akuntansi pajak atas transaksi leasing. Secara fiskal, leasing diatur dalam KMK nomor 1169 tahun 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha, di mana sewa guna usaha sendiri dibagi menjadi 2, yaitu dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi. Kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut, di mana terdapat 3 kriteria. Kriteria yang pertama mengenai jumlah pembayaran sewa, di mana jumlah pembayaran sewa pertama jika ditambah dengan nilai sisa barang modal harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan lesor. Apabila tidak dapat menutupi,
akan tergolong sebagai operating lease. Selanjutnya mengenai masa sewa guna usaha yang ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal yang termasuk dalam golongan 1 dan 3 tahun untuk barang modal yang termasuk dalam golongan 2 dan golongan 3. Untuk bangunan sendiri adalah jangka waktunya minimal 7 tahun. Dan yang terakhir, perjanjian sewa guna usaha harus memuat ketentuan mengenai opsi bagi lisi. Apabila tidak memuat ketentuan mengenai opsi tersebut, maka akan tergolong sebagai operating lease. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai perlakuan pajak penghasilan untuk kegiatan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang pertama, penghasilan lesor yang dikenakan pajak penghasilan adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha, yaitu berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Yang kedua, lesor tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang telah disewa guna usahakan. Yang ketiga, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan, maka DJP akan melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan bagi pihak lesor. Yang keempat, lesor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang nantinya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, di mana dibatasi setinggi-tingginya sejumlah 2,5% dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa guna usaha dengan hak opsi. Kemudian, kerugian yang diderita karena piutang sewa guna usaha yang nyata-nyatanya tidak dapat ditagih akan dibebankan pada cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Dan yang terakhir, dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian yang dimaksud, maka sisanya dihitung sebagai penghasilan. Sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi, maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto. Selanjutnya adalah perlakuan pajak penghasilan bagi lisi. Yang pertama, selama masa sewa guna usaha, lisi tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan sampai saat lisi menggunakan hak opsi untuk membeli. Jadi, baik pihak lesor maupun pihak lisi sama-sama tidak boleh melakukan penyusutan ya. Yang kedua, setelah lisi menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut, maka lisi dapat melakukan penyusutan. Dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa atau residual value dari barang modal yang bersangkutan. Yang ketiga, pembayaran sewa guna usaha yang dibayar atau terutang oleh lisi kecuali pembebanan atas tanah merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang transaksi sewa guna usaha tersebut memenuhi kriteria sewa guna usaha dengan hak opsi. Jadi, baik biaya angsuran maupun bunganya dapat dibebankan ya. Dan yang terakhir, dalam hal masa sewa guna usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam kriteria sewa guna usaha dengan hak opsi, maka DJP berhak melakukan koreksi atas pembebanan biaya sewa guna usaha. Selanjutnya ditinjau dari aspek PPh Potput dan juga pajak pertambahan nilainya. Berdasarkan pasal 23 ayat 4 huruf B UU PPh, pemotongan pajak PPh pasal 23 tidak dilakukan atas sewa guna usaha dengan hak opsi. Sedangkan berdasarkan pasal 4A ayat 3 huruf D UU PPN, jasa pembiayaan termasuk sewa guna usaha dengan hak opsi termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai. Jadi bisa disimpulkan tidak ada PPh 23 maupun pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas sewa guna usaha dengan hak opsi. Selanjutnya merupakan ilustrasi dari skema PPN atas leasing dengan hak opsi bila BKP berasal dari supplier. Jadi pada saat supplier atau dealer menyerahkan aset atau barang baik kepada lessor ataupun lisi, itu dianggap sebagai penyerahan
barang kena pajak yang merupakan objek PPN. Artinya, supplier atau dealer di sini akan memungut PPN yang ada. Kemudian karena si lisi ini adalah pihak yang memperoleh aset, maka akan ada faktur pajak yang terbit yang diterima oleh lisi dengan DPP PPN-nya adalah harga jual dari BKP tersebut. Nah, lalu terkait dengan pembayaran selama masa leasing ini, lisi akan membayar sesuai kontrak berapa jumlah pembayarannya. Nah, ini termasuk pembayaran yang disebut juga sebagai jasa leasing. Tapi jasa leasing di sini itu adalah non-objek PPN dan non-objek PPh 23. Untuk pembayaran angsurannya sendiri, seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, itu merupakan pembayaran berupa pokok plus bunga yang ada. Karena ini merupakan hak opsi. Selanjutnya, skema PPN atas leasing dengan hak opsi bila BKP berasal dari persediaan lessor. Kalau tadi berasal dari supplier, sekarang barang atau aset tersebut adalah dari lessor. Sama juga, penyerahan ke lesinya itu merupakan BKP, merupakan objek PPN, dengan PPN hanya atas harga jual BKP, tidak termasuk unsur bunganya. Kemudian juga kan terbit faktur pajak kepada lisi, dan untuk pembayarannya berupa angsuran pokok plus bunganya itu juga sama merupakan non-objek PPN dan non-PPh 23. Selanjutnya tentang kondisi di mana perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi yang berakhir menjadi lebih singkat dari masa sewa guna usaha yang disyaratkan. Artinya bisa saja masa sewa terputus atau lebih pendek dari masa yang semula disepakati. Nah, hal ini diatur dalam SE 129 PJ 2010, di mana disebutkan hal ini tuh dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama itu karena force majeure, yaitu terjadi karena bencana alam seperti kebakaran dan lain-lain, sehingga barang modal yang diperoleh secara finance lease mengalami rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi. Terus yang kedua terjadi karena default, yaitu terputusnya transaksi SGU karena lisi tidak dapat memenuhi pembayaran lease payment serta kewajiban lainnya sehingga kontrak finance lease berakhir lebih cepat. Artinya kondisi di sini itu pure terjadi karena kondisi si lisi. Yang kedua terjadi karena sebab ekonomis, yaitu lisi mengakhiri masa lease sebelum waktunya karena pertimbangan ekonomis, semata-mata dengan membayar sekaligus kewajiban yang tersisa. Mungkin contohnya di sini kayak ketika si lisi ini punya usaha dan usaha itu mungkin sudah tidak menguntungkan lagi, maka lebih baik si lisi ini akan mengakhiri leasing aset tersebut yang telah disepakati sebelumnya. Lebih lanjut mengenai ketentuan ketika terjadi force majeure yang tadi disebutkan. Di sini, pajak masukan yang telah dikreditkan oleh lisi yang terkait PPN tadi itu tidak wajib dibayar kembali oleh lisi. Namun, apabila barang tersebut diasuransikan dan penggantian asuransi berupa uang tunai, maka pajak masukan yang telah dikreditkan oleh lisi wajib dibayar kembali, kecuali penggantian asuransi tersebut berupa barang modal baru atau bagian barang modal baru, maka pajak masukan yang telah dikreditkan dari barang modal lama tidak wajib dibayar kembali. Dan pajak masukan dari barang modal baru atau bagian dari barang modal baru tersebut tidak dapat dikreditkan. Ini aspek PPh atas leasing dengan hak opsi atau finance lease yang diatur dalam SE 10 PJ 42 tahun 94 dan sebagaimana telah dirubah menjadi SE 129 PJ 2010. Nah, di sini disebutkan dalam kondisi ketika jangka waktu sewa itu akan lebih pendek dari awal perjanjian, maka ketentuan perpajakannya akan disamakan dengan operating lease. Nah, tapi kalau kondisi tersebut disebabkan karena force majeure, default, atau pertimbangan ekonomis yang pada slide sebelumnya telah dijelaskan, dan dilakukan secara wajar tanpa motif untuk menghindari atau memperkecil pajak terutang, dan juga tanpa hubungan istimewa, maka ketentuan perpajakannya tidak perlu diubah perlakuannya dari finance lease menjadi operating lease. Akan tetapi tetap diperlakukan sebagai finance lease dengan adanya perubahan masa SGU, maka besarnya penghasilan bagi lessor serta besarnya biaya bagi lisi dengan sendirinya akan berubah atau berbeda dibandingkan apabila tidak terjadi perubahan masa SGU yang ada sebelumnya. Kalau tadi merupakan pembahasan dari finance lease, berikut merupakan perlakuan perpajakan untuk operating lease. Yang pertama dari pihak lisi terlebih dahulu. Di sini ditentukan bahwa yang pertama, lisi tidak boleh melakukan
penyusutan atas barang modal yang disewa guna usahakan. Karena di sini kan konteksnya memang sewa-menyewa, artinya barang tersebut bukan merupakan kepemilikan si lisi, jadinya lisi nggak boleh melakukan penyusutan. Terus yang kedua, pembayaran sewa guna usaha yang dibayarkan atau yang terutang adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Terus yang ketiga, ini terkait aspek perpajakan yang berkaitan dengan pemotongan PPh pasal 23. Di sini akan timbul jika si lisi adalah pemotong. Artinya ketika si lisi membayar sewa, maka dia akan memotong PPh pasal 23 sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara bagi pihak lesser yang pertama, di sini seluruh pembayaran sewa guna usaha yang diterima atau diperoleh merupakan objek PPh pasal 23. Artinya, bagi si lesser, PPh pasal 23 ini dapat menjadi kredit pajak. Terus yang kedua, karena barang adalah milik lesser, sehingga di sini lesser berhak menyusupkan barang yang disewa guna usahakan dimulai pada tahun pajak barang modal yang bersangkutan disewa guna usahakan. Terus yang ketiga, lesser tidak diperkenankan membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu. Dan yang keempat, lesser akan memungut pajak pertambahan nilai atau PPN jasa sewa yang diberikan. Kemudian terkait koreksi fiskal atas sewa guna usaha dengan hak opsi dalam SPT tahunan PPh Badan. Nah, di sini ada beberapa contoh ketentuan koreksi fiskal, baik positif ataupun negatif. Di sini akan terjadi koreksi fiskal positif ketika beban penyusutan atau amortisasi aset yang disewa dengan hak opsi dilakukan. Artinya di sini jika lisi melakukan penyusutan aktiva secara komersial, maka secara fiskal akan dikoreksi fiskal positif. Terus yang kedua, atas beban bunga yang timbul atas hutang sewa guna usaha dengan hak opsi dilakukan koreksi fiskal negatif dengan menambah jumlah pembayaran pokok atau prinsipal hutang sebagai biaya. Nah, berikut merupakan ilustrasi contoh dari kertas kerja koreksi fiskal. Nah, misalnya di sini ada beban bunga leasing hak opsi senilai 19 sekian. Beban bunga ini itu tidak dikoreksi karena pada dasarnya baik ketentuan komersial maupun ketentuan fiskal beban bunga ini itu dapat dibebankan. Tapi akan dikoreksi negatif untuk pembayaran pokok prinsipal hutangnya di sini sebesar 100.000 sekian. Sehingga jumlah SPT tahunan PPh Badannya itu akan bertambah dari 19 ini ditambah 100 sekian jadi 120.000. Kemudian terkait beban amortisasi aset leasingnya ini sebesar 50 sekian akan dikoreksi positif semuanya sama dengan ketentuan yang di atas ini yang pertama. Nah, berikut merupakan contoh soal dari operating lease. Di sini pihak lessor adalah PT XYZ dan pihak lisi adalah PT ABC, di mana harga perolehan barang modal selain kendaraan itu diketahui sebesar 200 juta dengan jangka waktu operating lease sebesar 20 bulan dan pembayaran per bulannya sebesar 8 juta. Di sini, maka tagihan tiap bulan yang dibayar oleh si lisi atau PT ABC adalah sebesar 8 juta dengan PPN sebesar 800.000 sehingga totalnya menjadi 8.800.000. Kemudian di sini akan juga dipotong PPh pasal 23 oleh si lisi sebesar 2% dikali harga tagihan tadi sebesar 160.000. Jadi total pembayaran lisi kepada lessor atau PT ABC kepada PT XYZ adalah sebesar 8.640.000. Dan jurnal yang dibuat oleh PT ABC di sini adalah beban sewa sebesar 8 juta, PPN masukkan pada 800.000, pada kas sebesar 8.640.000 dan hutang PPh pasal 23 sebesar 160.000. Namanya transaksi jual dan sewa kembali atau sale leaseback transaction. Jadi apa itu sale leaseback transaction? Yaitu merupakan arrangement yang dilakukan dengan penjualan aktiva oleh pemilik atau pihak lessor dengan perjanjian untuk menyewa kembali dari pembeli atau pihak lisi. Ketentuan sale leaseback transaction pada PSAK nomor 30. Di sini disebutkan jika suatu transaksi jual dan sewa kembali merupakan sewa pembiayaan,
selisih lebih dari nilai tercatat tidak dapat diakui segera sebagai pendapatan oleh penjualan lisi, tetapi ditangguhkan dan diamortisasi selama masa sewanya. Ini semuanya merupakan ketentuan akuntansinya dari PSAK nomor 30. Ilustrasi contoh soal kasus dari sale leaseback ini, di sini dapat dilihat ya pada tanggal 1 Januari 2018, ada PT ABC yang menjual sebuah mesin dengan nilai buku sebesar 750 juta kepada PT XYZ dengan harga jualnya 950 juta dan menyewa kembali aset yang dijual itu dengan beberapa kondisi sebagai berikut. Masa sewanya selama 10 tahun, non-cancelable, uang muka sebesar 200 juta dan pembayaran angsuran leasing setiap awal tahun sebesar 100 juta 107 ribu, tingkat suku bunga implisitnya sebesar 10%, kemudian mesin itu memiliki nilai wajar atau fair value-nya sebesar 950 juta pada tanggal 1 Januari 2018. Dan estimasi masa manfaatnya 20 tahun, metode penyusutannya garis lurus. Kemudian PT ABC memiliki opsi untuk memperbarui leasing untuk sisa masa leasing 10 tahun dengan pembayaran angsuran leasing sebesar 100 juta rupiah per tahun. Nah, kepemilikan mesin akan beralih pada akhir masa leasing. Jurnal akuntansi dari sale leaseback. Di slide ini teman-teman bisa melihat bagaimana penjurnalannya. Dan untuk slide selanjutnya juga masih sama, yaitu adalah jurnal akuntansi yang dilakukan oleh PT XYZ selaku pembeli atau lessernya dalam transaksi sale leaseback. Kemudian tentang skema perlakuan PPN atas perjanjian sale and leaseback yang diatur dalam Surat Dirjen Pajak nomor S813 PJ 53 tahun 2005 dan kemudian diubah menjadi SE 129 PJ 2010. Yang pertama di sini dalam perjanjian sale and leaseback ada proses di mana lisi akan menjual barang modalnya kepada lessor dalam rangka memperoleh fresh money untuk menyehatkan likuiditas perusahaan. Kemudian penyerahan hak atas harta yang dijual atau transaksi sale tersebut termasuk dalam pengertian penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Artinya, dalam proses penyerahan tersebut, jika memenuhi syarat PPN pasal 16D baru akan terutang PPN. Nah, ini berlaku sebelum 29 November 2010. Lalu, setelah 29 November 2010 ini, ketentuannya berubah karena sale and leaseback ini dianggap sebagai transaksi leasing hak opsi, maka di sini tidak termasuk penyerahan barang yang terutang PPN 16D. Transaksi di sini bukan merupakan transaksi yang diatur dalam pasal 16D. Terus yang ketiga, barang modal tersebut kemudian di leaseback di bawah kondisi sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease yang berdasarkan pasal 4A Undang-Undang PPN 1984 dan PP nomor 50 1994. Merupakan jasa yang tidak dikenakan pajak, tetapi untuk transaksi pengalihan harta, transaksi leaseback merupakan penyerahan BKP yang terutang PPN. Ini rangkuman mengenai ketentuan komersial untuk kegiatan sewa pembiayaan ataupun sewa operasi. Untuk pengakuan awalnya, bagi pihak lisi akan ada aset dan liabilitas, dan untuk lessor sendiri akan ada aset atau piutang. Kemudian pengukuran selanjutnya pihak lisi ini akan mengakui beban penyusutan dan beban bunga. Sementara untuk lessor, karena ada pembayaran dari lisi ke lessor, itu akan ada pendapatan sewa, pembiayaan, dan juga pendapatan bunga. Sementara untuk sewa operasi, untuk pengakuan awalnya itu tidak ada di lisi dan lessor. Tapi untuk pengukuran selanjutnya baru ada beban sewa yang diakui oleh lisi dan juga lessor mengakui pendapatan sewa. Nah, kalau ini merupakan rangkuman terkait ketentuan fiskal, lebih tepatnya ketentuan PPh, dari kegiatan sewa pembiayaan ataupun sewa operasi yang dari slide-slide sebelumnya mungkin juga udah dijelaskan. Di sini objek PPh-nya untuk kegiatan sewa pembiayaan adalah sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha. Nah, imbalan jasa SGU adalah bagian dari pembayaran SGU yang diperhitungkan sebagai pendapatan SGU bagi lessor. Sementara untuk sewa operasi, objek PPh-nya adalah seluruh pembayaran yang diterima lessor dari lisi.
Nah, untuk ketentuan penyusutannya, bagi sewa pembiayaan, pihak lessor itu tidak boleh menyusutkan. Nah, pihak lisi pun juga tidak boleh menyusutkan atas barang modal yang disewa guna usahakan, sampai saat lisi menggunakan hak opsi untuk membeli. Artinya di sini, seperti yang di nomor 3 ini, ketika si lisi sudah menggunakan hak opsinya, baru dia boleh menyusutkan barang tersebut, dan dasar penyusutannya adalah nilai sisa residual value barang modal yang bersangkutan. Sementara ketentuan penyusutan untuk sewa operasi sendiri, lessor di sini boleh membebankan biaya penyusutan atas barang modal. Kemudian ketentuan tentang pembayaran sewanya bagi sewa pembiayaan. Pembayaran sewa ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan kecuali pembebanan atas tanah. Nah, untuk sewa operasi, pembayaran sewa ini merupakan biaya yang dapat dikurangkan. Terus terkait PPh pasal 23-nya di sewa pembiayaan itu tidak ada aspek PPh pasal 23-nya. Untuk sewa operasi, ada aspek PPh pasal 23-nya dan itu dipotong oleh pihak lisi. Dan selanjutnya ada ketentuan lainnya terkait dengan pembentukan cadangan penghapusan piutang ragu-ragu. Yang selanjutnya ini merupakan ketentuan PPN yang tadi sebelumnya di slide yang ada ilustrasi gambar yang juga udah disebutkan bahwa jika BKP berasal dari pemasok, untuk sewa pembiayaan, penyerahan yang terjadi adalah penyerahan dari pemasok ke lisi langsung, dan lessor tersebut hanya menyerahkan jasa pembiayaan yang bukan objek PPN. Kemudian, PKP pemasok akan menerbitkan faktur pajak atas nama lisi, karena di sini lisi yang menerima barangnya. Kemudian DPP-nya dicantumkan sebesar harga jual oleh pemasok. Terus untuk ketentuan bagi sewa operasinya, BKP yang berasal dari pemasok ini dilakukan sesuai dengan ketentuan umum sewa menyewa. Nah, untuk BKP yang berasal dari persediaan lessor, untuk sewa pembiayaan, di sini lessor akan menyerahkan BKP dan jasa pembiayaan langsung ke lisi. Nah, atas penyerahan BKP tetap akan terutang PPN dan lessor harus dikukuhkan sebagai PKP apabila si lessor ini memenuhi ketentuan menjadi PKP seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah PPN sebelumnya. Nah, yang keempat, DPP yang dicantumkan dalam faktur pajak sebesar harga jual yang tidak termasuk unsur bunga yang diminta atau seharusnya diminta oleh pihak lessor. Nah, lagi-lagi ini adalah rangkuman terkait aspek perpajakan untuk kegiatan sewa operasi ataupun sewa pembiayaan. Nah, di sini pada saat transaksi penyerahan awalnya di sewa operasi akan ada PPN, PPh pasal 23 atau 4 ayat 2 kalau yang diserahkan ini adalah tanah dan bangunan di pihak lisi. Kemudian untuk transaksi angsuran atau sewanya juga sama, akan ada PPN, PPh pasal 23 dan atau 4 ayat 2. Tapi kalau di sewa pembiayaan ini di pihak lisi itu terdapat koreksi negatif. Dari apa koreksi negatif? Dari biaya pokok atau prinsipal tadi itu harus dilakukan koreksi negatif. Kemudian terkait biaya penyusutannya, di sini tidak ada koreksi di sewa operasi. Sementara di sewa pembiayaan itu biaya penyusutan harus dikoreksi positif karena si lisi ini tidak boleh melakukan penyusutan. Nah, kemudian di akhir masa sewa untuk lessor di sewa pembiayaan akan ada PPN ataupun gain dari penyerahan yang terjadi. Berikut adalah contoh soal terkait kegiatan sewa menyewa tapi dengan ketentuan komersial. Ini disebutkan pada tanggal 2 Januari 2017, PT ABC menyewakan sebuah peralatan kepada PT XYZ dengan ketentuan masa sewanya 4 tahun, kemudian sewa tidak dapat dibatalkan, pembayaran sewa setiap awal tahun sebesar 41 juta sekian, biaya langsung awal sebesar 10 juta, nilai wajar peralatannya 150 juta dengan masa manfaat 5 tahun dan tidak ada nilai sisa. Metode penyusutan adalah garis lurus. Kemudian perjanjian sewa tidak mengandung opsi pembaharuan sewa di mana aset akan dikembalikan ke PT ABC di akhir masa sewa. Terus tingkat bunga inkremental pinjaman lisi adalah 10%, tingkat bunga implisit yang ditetapkan lessor 8%, dan faktor PV annuity due dengan masa 4 tahun dan tingkat bunga 8%. Ini kalau dilihat di tabel itu akan diperoleh angka 3,5770969. Sebelum melakukan perhitungan, ini tertera tentang
Cara untuk menentukan klasifikasi sewa, apakah sewa tersebut merupakan financial lease dengan hak opsi ataupun merupakan operating lease. Sini pertanyaan pertama, apakah kepemilikan aset akan berpindah pada akhir masa sewa? Dalam soal tersebut disebutkan aset sewa itu akan dikembalikan pada akhir masa sewa. Terus pertanyaan yang kedua, apakah ada opsi untuk membeli aset pada harga yang cukup rendah dibandingkan nilai wajar? Dalam soal itu tidak ada opsi pembelian yang ditawarkan. Yang ketiga, apakah masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset? Nah, masa sewa adalah 4 tahun dan umur ekonomis mesin adalah 5 tahun, sehingga masa sewa sudah sebagian besar umur ekonomi mesin. Nah, dari 3 jawaban ini sepertinya bisa diketahui kalau sewa ini merupakan sewa operating lease karena tidak ada pengalihan aset kepada pihak yang menyewa. Artinya atau dikembalikan pada akhir masa sewa kepada si lessernya. Ini adalah perhitungan secara komersialnya dari soal yang tadi. Di sini didapatkan aset sewaan dan liabilitas yang diakui oleh PT XYZ ataupun LISI itu sebesar 150 juta rupiah. Kalau ini merupakan tabel penghitungan nilai kini tadi di soal, bunganya sebesar 8% dan masanya 4 tahun sehingga didapatkan nilai 3,5771. Ini tabel perhitungannya, pembayarannya dilakukan selama 4 tahun, dimulai dari awal 2017, akhir 2017, akhir 2018, dan akhir 2019. Yang pertama, liabilitas sewanya sebesar 150 juta, kemudian dikurangi dengan pokok liabilitasnya sebesar 41 juta sekian karena di awal tahun ini belum ada beban bunga. Kemudian beban bunga ini akan dihitung berdasarkan tingkat suku bunga yang di tabel tadi atau present value-nya. Nah, ini merupakan tabel yang digunakan sebagai dasar pencatatan jurnal di PTA selaku lesser. Pada awal Januari atau 2 Januari 2017, di sini di jurnal mendebit piutang sewa pembiayaan pada aset sebesar 150 juta. Kemudian pada 2 Januari 2017 juga ada kas pada piutang sewa pembiayaan sebesar 41 juta sekian. Dan di akhir 2017-nya di sini ada piutang bunga pada pendapatan sewa pembiayaan dari perhitungan di sini sebesar 8 juta sekian. Sementara untuk PTB ataupun LESI jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada 2 Januari 2017, ini dicatat aset sewa pembiayaan pada liabilitas sewa pembiayaan sebesar 150 juta dan 10 juta. Nah, 10 jutanya ini adalah dari ada biaya langsung awal sebesar 10 juta. Nah, maka di jurnal seperti ini liabilitas sewa di jurnal kas yang keluar sebesar 10 juta. Nah, untuk 2 Januari 2017-nya di sini ada liabilitas sewa pembiayaan pada kas sebesar 41 juta sekian. Dan untuk akhir 2017 atau 31 Desember 2017 di jurnal beban bunganya yaitu beban bunga pada utang bunga sebesar 8 juta sekian, dan untuk 31 Desember 2017 juga di sini ada beban penyusutan yang diakui oleh si LISI pada akumulasi penyusutan sebesar 40 juta. Nah, ini 40 juta dari mana? Dari 160 juta. 160 juta ini dari aset sewa pembiayaan ini totalnya dibagi dengan masanya sebesar 4 tahun, selama 4 tahun. Jadinya ada beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 40 juta rupiah. Ini merupakan contoh penyajian dari piutang sewa pembiayaan dalam suatu laporan keuangan. Mungkin bisa dilihat sendiri bagaimana penyajiannya. Sama, ini merupakan contoh penyajian di laporan keuangan bagi pihak LISI. Sekian video dari kami. Mohon maaf ya teman-teman apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi, karena di sini kami juga masih belajar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.